down, I know you got me, baby. A few moments later. Halo semuanya, welcome back to YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Ropelina Lumenggaol. Di sini saya akan bakal sharing gimana caranya bikin bisnis dari hobi reaction lagu pop menjadi cuan. Apa saja sih misi dan visi dari reaction lagu pop? Yang pertama itu ada visi. Visinya menjadi channel reaction lagu pop terbesar di Indonesia dengan komunitas yang aktif dan positif. Misinya, buat konten reaction yang jujur dan edukatif, bangun komunitas fans musik yang solid, kolaborasi dengan musisi dan influencer, dan yang terakhir, capai target subscribe dan impact yang luas. Dalam ide usaha ini, ada 9 elemen bisnis model kanvas. Apa saja sih itu? Yang pertama, itu ada customer segment, atau siapa pelanggannya. Biasanya mencapai usia 15-30 tahun, pengguna aktif YouTube, TikTok, dan Instagram, atau yang memiliki akun. Yang kedua ada free proportion, itu ada reaksi tulus dan seru, analisis lagu, lirik, melodi, arti lagu, dan info tentang artis dan cerita lagu, dan yang terakhir tempat komunitas ngobrol tentang musik. Kalau kamu suka musik, reaction, dan suka diskusi lagu, channel ini buat kamu banget. Yang ketiga ada channels. Konten full ada di YouTube, tapi cuplikan-cuplikan lucu dan seru bakal tayang di TikTok dan Instagram. Jangan lupa follow ya. Yang keempat ada customer relationship. Itu adalah membangun hubungan dengan pelanggan. Dengan cara apa saja sih? Yang pertama, balas komentar penonton, voting lagu yang akan di reaction, live streaming ngobrol sama fans, dan yang terakhir buat konten eksklusif. Aku tuh paling senang kalau teman-teman kasih saran lagu, bener-bener bikin semangat buat bikin video baru. Yang kelima ada revenue stream. Monetisasi itu penting ya guys, biar channel bisa terus berkembang dan bikin konten makin keren. Yang keenam ada key resource. Itu apa saja sih yang penting digunakan dalam reaction lagu pop itu? Itu ada kamera atau HP, laptop, koneksi internet yang stabil, dan waktu, skill, edit, dan pengetahuan tren musik. Gak harus kamera mahal kok, HP juga bisa. Yang penting lighting bagus sama suara jelas. Yang ketujuh ada key activities. Prosesnya tuh dari dengerin lagu pertama kali, rekam ekspresi asli, terus edit sampai jadi video kece buat kalian. Yang ke-8 ada key partners. Kalau bisa, collab sama musisi atau YouTuber lain, itu bakal nambah insight dan bikin channel makin rame. Dan yang terakhir ada cost structure. Biaya-biaya yang diperlukan dalam reaction lagu video pop itu apa saja sih? Ada alat rekam seperti kamera, mikrofon, terus software editing premium seperti CapCut, terus ada pakai data, listrik, langganan musik dan YouTube premium, dan yang terakhir biaya promosi dan kolaborasi. Modal nggak besar, tapi tetap perlu invest alat sama internet yang stabil. Pembahasan yang kedua adalah analisis SWOT. Analisis SWOT dibagi menjadi dua, yaitu peluang dan terancam termasuk eksternal, dan kekuatan kelemahan itu termasuk dalam internal. Dari 9 elemen model bisnis kanvas, apa saja sih yang termasuk dalam eksternal dan internalnya? Yuk simak video kali ini. Dalam bagian eksternal atau peluang dan terancamnya, ada itu customer segment. Peluangnya itu penggemar musik sangat besar, akses mudah ke platform digital, dan ancamannya ada persaingan ketat antara kreator. Selanjutnya hak cipta bisa jadi masalah. Yang kedua ada value proposition. Peluangnya yaitu menambah wawasan musik untuk penonton. Yang kedua memanfaatkan tren viral, dan ancamannya itu ada kritik negatif yang berlebihan, kehilangan originalitas. Yang ketiga ada channels. Peluang channels itu yaitu banyak platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Selanjutnya ada algoritma platform bantu distribusi konten. Ancamannya ada ketergantungan algoritma platform dan ada persaingan yang tinggi di semua media.
Yang keempat, ada customer relationship. Peluangnya itu ada penonton lebih terlibat, respon cepat, live streaming supaya hubungan lebih dekat. Dan ancamannya ada, kalau tidak konsisten, penonton bisa pergi ke channel lain. Yang kelima, revenue stream. Peluangnya ada mendapat dari iklan, pendapatan dari iklan, kerjasama dan sponsorship dengan merek musik, dan ancamannya ada persaingan sponsorship tinggi dan donasi tidak stabil. Bagian internalnya atau kekuatan dan kelemahannya itu ada key resource. Kekuatannya itu kreativitas tinggi dalam bikin konten, peralatan recording yang cukup memadai, dan ada kelemahannya. Kelemahannya ketergantungan pada alat, kalau rusak produksi terganggu. Yang kedua ada key activities. Kekuatannya itu bisa bikin konten yang menarik, update tren lagu yang menarik, dan kelemahannya proses produksi yang lama dan resiko hak cipta. Yang ketiga ada key partners atau teman dalam melakukan pekerjaan. Kekuatannya itu ada kolaborasi dengan musisi, influencer, atau kreator lain, dan ada jaringan komunitas yang kuat. Dan kelemahannya ketergantungan izin dari pemilik lagu, persaingan antar kolaborasi. Dan yang terakhir ada cost structure. Kekuatannya itu biaya produksi fleksibel, pembuatan reactionnya bisa jadi di rumah, dan kelemahannya biaya promosi cukup tinggi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, dalam 9 elemen bisnis kanvas itu sebenarnya nggak dibagi secara khusus ke dalam kategori kayak produksi, pasar, SDM, atau keuangannya. Tapi semua elemen itu saling nyambung dan penting buat jalannya bisnis. Contohnya nih, kalau ngomongin produksi, itu tuh nyambung banget sama key activities dan key resource. Sedangkan kalau ngomongin pasar, itu hubungannya sama customer segment, value proposition, channels, dan customer relationship. Eits, jangan lupa, meski nggak ditulis secara gamblang, analisis sumber daya manusia tuh sangat nyangkut banget ke key partnership sama key activities. Pokoknya, tim dan partner itu bagian dari nafasnya bisnis kita, guys. Terus, kalau soal duit alias keuangan, itu berkaitan sama revenue stream dan cost structure. Intinya, dari mana cuan masuk, sama apa aja yang jadi biaya buat jalanin bisnis ini. Kesimpulannya, usaha Reaction Lagu punya peluang besar di era digital. Pasarnya luas, terutama anak muda aktif di YouTube, TikTok, dan Instagram. Produksinya simple, cukup modal HP, mic, laptop, plus kreativitas dan konsisten. SDM fleksibel, bisa dikerjakan sendiri dulu, tapi ke depan butuh tim kecil biar makin maksimal. Keuangannya juga fleksibel, modal kecil tapi tetap perlu siapin biaya alat, edit, promosi, dan kuota. Tapi ingat ya, tantangannya itu hak cipta, algoritma, dan persaingan konten. Selama kita kreatif, konsisten, dan aktif bangunin interaksi sama penonton, usaha ini bisa jadi cuan sekaligus jadi tempat seru buat pecinta musik. Sekian pembahasan di video kali ini. Thanks for watching. See you the next reaction video.